Acara ini didukung oleh Hari ini saya membuat makaroni panggang dan mie tomat. Makanan ini adalah kesukaan anak-anak saya. Makaroni panggang tidak di saat-saat tertentu, tapi hampir seminggu 2 kali saya pasti membuat. Kenapa? Karena ini merupakan makanan sarapan pagi anak-anak. Kalau menurut saya makanan sehat sangat penting, itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita sering makan di luar, kita tidak tahu apa yang menjadi campurannya, ingredientnya. Tapi kalau ketika kita membuat sendiri, kita tahu apa yang menjadi salah satu bumbu yang kita gunakan. Halo pemirsa dari TV, Dapur Mama hadir kembali untuk menemani Mama di rumah. Saya, Mama Lili, akan membagikan resep mie tomat dan makaroni panggang. Dua resep ini adalah makanan kesukaan keluarga saya. Seperti apa sih olahan masakan kita hari ini? Yuk langsung aja kita ke Dapur Mama. Kalau dari dulu saya memang senang masak, tapi sejak masa pandemi ini, saya lebih lagi memasak sendiri di rumah. Kenapa? Karena bagi saya, masak sendiri jauh lebih terjamin dan lebih sehat. Mama-mama di rumah, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mie tomat, mie basah, telur, tomat, udang dari vegan, bakso sayur, bawang putih, kaldu jamur, garam, merica bubuk, kecap manis, angciu, kecap asin, kol, wortel, batang bawang, caisim. Pertama saya akan memotong tomat. Tomat ini dipotong tidak perlu sampai kecil-kecil. Berikut potong caisim ya, pakai caisim atau sawi manis juga bisa ya, sawi manis juga bisa. Nah kalau batang-batang seperti ini kita bisa potongnya lebih kecil-kecil lagi supaya tidak terlalu keras ya. Berikut lagi kita akan potong kol. Saya hanya menggunakan kol seperempat. Mama-mama di rumah, kita potong batang bawang. Jangan terlalu panjang, kurang lebih setengah senti masih boleh, jangan terlalu besar-besar potongnya. Mama-mama di rumah saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ya, kita iris. Setelah itu kita cincang. Kalau tidak mau menggunakan bawang putih boleh di skip atau juga boleh menggunakan jahe. Oke, berikut ini saya akan memotong udang vegan. Irisnya tipis-tipis saja.
yang vegan saya juga menggunakan bakso sayur ya. Bakso ini juga bisa kita juga menggunakan bakso jamur. Saya hanya menggunakan 5 buah bakso. Mama-mama di rumah, sekarang saya mengupas wortel. Saya menggunakan wortel 1 buah saja. Kalau wortel ini kebetulan agak gemuk, ada yang wortelnya agak kecil, halus, kita bisa menggunakan 2 buah. Ya, setelah itu kita akan memarut, ya, memarut wortel. Mama-mama yang di rumah, mie tomat ini saya menggunakan mie basah seperti ini ya. Mie basah yang kita bisa beli di pasar yang sudah jadi. Sebelum kita memasak, kita cuci, kita menggunakan air hangat saja. Ya, disiram. Oh, tadi saya menggunakan mie basah. Kenapa mie basah? Sudah jadi dan gampang ditemukan. Dan rasanya pun berbeda, rasanya agak sedikit kenyal. Dibanding kalau kita menggunakan mie kering setelah direbus berbeda teksturnya. Bagi saya, mie basah jauh lebih enak. Kalau mie kering setelah kita rebus teksturnya seperti ini, ya, lebih halus, tapi bisa juga kita menggunakan, ya. Ada sedikit tips, jadi waktu pada saat kita rebus, airnya diberikan sedikit minyak supaya minyak tidak lengket. Ini tadi saya kasih minyak agak tidak lengket seperti ini. Yuk mama-mama di rumah, sekarang saya mau mulai menumis terlebih dahulu. Setelah wajannya panas, kita boleh kasih sedikit minyak. Sekarang saya mau mulai menumis terlebih dahulu bawang putih. Setelah menumis sudah agak sedikit merah, saya tuangkan sedikit angciu. Ini angciu ini untuk penyedap supaya agak harum. Baik, setelah itu saya masukkan bakso. Tomat. Ya, kenapa saya masukkan tomat terlebih dahulu supaya ada kaldu tomatnya keluar. Ya, kita tumis sebentar. Nah, hanya sebentar saja. Kita sekarang menggunakan telur, ya. Telur yang saya gunakan adalah telur bebek. Tapi kalau mama-mama di rumah tidak punya telur bebek, kita juga dapat menggunakan telur ayam. Oke, setelah ini saya masukkan sayur, ya, wortel. Kenapa wortel terlebih dahulu? Karena wortel agak sedikit keras. Oke, tapi wortel juga sebentar aja juga pasti sudah agak lembek ya. Jadi setelah itu kita masukin boleh daun bawang atau sawi terlebih dahulu juga boleh, tidak menjadi masalah. Ini dari beberapa sayur aja sebenarnya sudah mendapatkan hasil sayur yang cukup banyak. Tapi setelah kita masukin mie juga pasti akan mendapatkan porsi yang cukup besar. Ya, kita tumis sampai agak sedikit layu. Ya, sudah agak sedikit layu, kita kasih air. Baik, setelah sayurnya sudah jadi, saya akan memasukkan bahan-bahan terlebih dahulu. 1,5 sendok makan kecap manis. Kecap asin saya menggunakan 1 sendok teh. Sambil sedikit diaduk ya, supaya agak tercampur. Setelah itu saya menggunakan 1/2 sendok teh garam. Setelah itu terakhir saya menggunakan kaldu jamur. Kaldu jamur saya menggunakan 1/2 sendok teh juga. Terakhir kita menggunakan merica, ya, merica 1/2 sendok teh boleh. Baik, setelah ini kita masukkan mie basah, ya. Kita aduk-aduk hingga rata.
Kalau menurut saya makanan sehat sangat penting. Itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita sering makan di luar, kita tidak tahu apa yang menjadi campurannya, ingredientnya. Tapi kalau ketika kita membuat sendiri, kita tahu bahan-bahan apa yang kita gunakan, sehingga kita tahu bahwa itu akan menjadi sehat kalau kita tahu apa yang kita buat dan apa yang menjadi salah satu bumbu yang kita gunakan. Mama-mama lihat dalam ini mie tersebut kita ada menggunakan sawi yang mengandungkan besi dan mengandungkan serat. Ada wortel untuk mata. Nah, selain wortel, ada yang terpenting adalah tema kita kali ini adalah mie tomat. Mie tomat itu antioksidan katanya, karena ada zinc-nya juga di dalam. Nah, ini menu pertama saya, olahan mie yang saya campurkan dengan tomat. Seperti apa yang kita tahu, kalau tomat memiliki banyak vitamin, salah satunya untuk antioksidan. Dan juga ada sawi, caesim yang memperlancar buang air besar. Selamat mencoba, Mama.